Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indah Wulandari dengan NPM 092000000070, kelas 2B S1 Keperawatan Stikim Indonesia Maju. Dengan mata kuliah Psikologi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana salah satu perilaku individu tersebut mempengaruhi, mengubah, ataupun memperbaiki perilaku orang lain atau sebaliknya. Interaksi sosial ini disebut juga sebagai hubungan antara manusia, meliputi 4 jenis. Yang pertama, ada individu bertentangan dengan lingkungan. Yang kedua, ada individu menggunakan lingkungan. Yang ketiga, ada individu berpartisipasi dengan lingkungan. Yang keempat, individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jenis lingkungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada lingkungan fisik yang meliputi alam, benda, dan konkret. Lalu yang kedua, ada lingkungan psikis yang meliputi jiwa orang di sekelilingnya. Dan yang ketiga, ada lingkungan rohaniyah yang meliputi keyakinan, ide, dan falsafah hidup. Penyesuaian diri dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada autoplastis, yaitu mengubah diri sesuai dengan lingkungan. Lalu yang kedua, ada alloplastis, yaitu mengubah lingkungan sesuai keinginan diri. Kemampuan interaksi sosial ditentukan oleh 4 macam, yaitu yang pertama ada imitasi. Imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Lalu yang kedua ada sugesti. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Lalu yang ketiga, ada identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada simpati. Simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Faktor utamanya adalah perasaan untuk memahami pihak atau orang lain. Syarat interaksi sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adanya kontak sosial atau social contact antar individu, individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok. Lalu yang kedua adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Bentuk hasil interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kerjasama atau kooperatif. Yang kedua ada persaingan atau kompetitif. Dan yang ketiga ada pertentangan atau pertikaian atau yang biasa disebut dengan konflik. Kerjasama ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada kerjasama spontan, yaitu kerjasama yang serta-merta. Lalu yang kedua ada kerjasama langsung, yaitu kerjasama yang merupakan hasil perintah atasan atau penguasa. Lalu yang ketiga ada kerjasama kontrak, yaitu kerjasama atas dasar tertentu. Dan yang keempat ada kerjasama tradisional, yaitu kerjasama bagian atau unsur dari sistem sosial. Bentuk kerjasama dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Lalu yang kedua ada bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Lalu yang ketiga ada kooptasi, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Lalu yang keempat ada koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Persaingan dibagi menjadi 2 sifat. Yang pertama ada yang bersifat pribadi, yaitu individu perorangan bersaing dalam memperoleh kedudukan, dan ada yang kedua yang bersifat tidak pribadi. Bentuk-bentuk persaingan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada persaingan ekonomi, yaitu timbul karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumen. Lalu yang kedua ada persaingan kebudayaan, yaitu dapat menyangkut persaingan bidang keagamaan, pendidikan, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada persaingan kedudukan dan peranan, yaitu di dalam diri seseorang maupun di dalam kelompok terdapat keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan terpandang. Lalu yang keempat ada persaingan ras, yaitu merupakan persaingan di bidang kebudayaan. Hal ini disebabkan karena ciri-ciri badaniyah terlihat dibanding unsur-unsur kebudayaan lainnya.
Persaingan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada kepribadian seseorang. Lalu yang kedua, ada kemajuan, yaitu persaingan akan mendorong seseorang untuk bekerja keras dan memberikan sahamnya untuk pembangunan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada solidaritas kelompok, yaitu persaingan yang jujur akan menyebabkan para individu akan saling menyesuaikan diri dalam hubungan-hubungan sosialnya hingga tercapai keselarasian. Lalu yang keempat, ada disorganisasi, yaitu perubahan yang terjadi terlalu cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan disorganisasi pada struktur sosial. Selain itu, ada pertentangan atau pertikaian atau yang biasa disebut dengan konflik. Apa itu konflik? Konflik atau persaingan atau pertentangan merupakan bentuk-bentuk proses sosial disosiatif yang terdapat pada setiap masyarakat. Sebab terjadinya pertentangan itu dikarenakan adanya perbedaan antara individu, perbedaan antar kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan adanya perubahan sosial. Bentuk khusus pertentangan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pertentangan pribadi. Lalu yang kedua ada pertentangan rasial, yaitu dalam hal ini para pihak akan menyadari betapa adanya perbedaan antara mereka yang menimbulkan pertentangan. Lalu yang ketiga ada pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Lalu yang keempat ada pertentangan politik, yaitu menyangkut baik antara golongan-golongan dalam satu masyarakat maupun antara negara-negara yang berdaulat. Lalu yang kelima, ada pertentangan yang bersifat internasional, yaitu disebabkan perbedaan-perbedaan kepentingan yang kemudian merembes ke kedaulatan rakyat. Selain itu, ada juga penyimpangan sosial yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Apa itu perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku di dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Penyimpangan sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyimpangan primer dan yang kedua ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima oleh masyarakat. Ciri dari penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang dan masih dapat ditoleransi oleh masyarakat. Contohnya seperti menunggak iuran listrik dan telepon, melanggar rambu-rambu lalu lintas, ngebut di jalan, ataupun sebagainya. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Penyimpangan ini tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat. Contohnya seperti pemabuk, pengguna obat-obatan terlarang, pembunuh, perampok, dan penjudi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.